Siang semua, perkuliahan akan segera kita mulai, jadi silakan Anda menyalakan kamera. Sekali lagi saya masih menunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Ini kita bisa mulai perkuliahan kita. Oke, baru 7 orang ini. Ada 3 lagi yang belum. Rafael Cristiano, Celeus Sony, Oke, baik, terima kasih ya. Pasti sudah bergabung. Oke, nah kita sudah berada pada pertemuan terakhir perkuliahan kita, gitu ya. Berarti nanti setelah ini tinggal selangkah lagi yaitu ujian akhir. Terima kasih semua sudah bekerja keras gitu ya selama 1 semester ini. Juga saya lihat presentasinya, saya lihat pekerjaan Anda gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan selama 1 semester ini. Nah, saya juga sudah melihat semua sudah mengumpulkan tugas gitu ya. Yang terakhir tapi belum sempat saya baca. Oke. Nah, terkait dengan perkuliahan gitu ya. Nanti untuk ujian akhir Anda akan mendapat soal individu. Ya. Tidak lagi kelompok per individu. Soalnya itu adalah memikirkan solusi teknologi. Jadi nanti akan ada satu kasus, sebuah organisasi, di mana organisasi ini butuh satu teknologi, basis data tentunya, ya, dan Anda diminta untuk memberikan saran, ya, dan juga rekomendasi mengenai teknologi apa yang sebaiknya dipilih. Nah, untuk memberikan saran ini nanti akan ada beberapa informasi yang terkandung di dalam soal, gitu ya. Dan bisa mencari referensi mengenai berbagai macam solusi teknologi yang nanti akan ada di dalam soal. Dan saya minta Anda nanti kalau memberikan rekomendasi, nanti tersangkut juga dengan estimasi biaya misalnya, ataupun juga teknologinya apa, merek tertentu misalnya, itu bisa memberikan referensi dari situs web aslinya, ya, dari produsernya atau dari produsennya atau dari siapapun yang nanti dalam tanda kutip menjual layanan ataupun juga produk teknologi informasi tersebut. Jadi misalnya Anda menyarankan, wah beli komputer, nah itu yang komputer seperti apa yang disarankan, merek tipenya ya.
yang jelas, dan itu nanti harus dicantumkan referensinya. Tidak masalah mau dari dalam atau luar negeri, mata uangnya juga boleh pakai rupiah, mau pakai dolar Amerika, mau pakai euro, ya silakan nanti itu. Nah, untuk mata kuliah ini itu sebentar, nanti soal akan saya unggah dan pengumpulan di situs kuliah ya, itu akan saya buka itu setidaknya 24 jam sebelum jadwal kuliah, jadwal ujian. Jadi misalnya ujiannya itu hari Jumat jam 10 pagi, ya, maka soal akan saya unggah Kamis jam 10 pagi, sehingga Anda punya waktu setidaknya 26 jam untuk mengerjakan hal tersebut. Ya. Anda bebas berdiskusi dengan teman, bebas mencari sumber informasi apapun, ya, tapi ingat, jangan melakukan plagiarisme. Nah, jadi selama Anda cantumkan sumber referensinya boleh, ya. Tidak saya anggap sebagai plagiarisme. Nah, itu untuk ujian akhir. Jadi nanti sifatnya individu ya. Anda boleh Anda boleh menggunakan sumber apapun, referensi apapun untuk mengerjakan itu. Nah, nanti juga pastikan ketika Anda mengunggah itu filenya sudah terunggah dengan baik, bisa dicek. Maka saran saya jangan mepet ya, jangan kurang 2 menit itu baru mengunggah. Karena ada satu kasus di salah satu kelas saya itu ketika UTS, menurut situs kuliah mereka sudah mengumpulkan, tapi ternyata file yang diunggah tidak ikut terunggah karena satu dan hal terjadi error, ya, sehingga filenya tidak terunggah. Nah ya, mereka dianggap hadir mengikuti ujian tengah semester, tapi nilainya kosong. Karena ini besok individu, ya, tugas Anda masing-masing untuk memastikan bahwa file yang Anda tujukan untuk jawab soal ataupun permasalahan ujian akhir itu sudah terunggah dengan baik. Dan pastikan formatnya atau filenya jangan yang aneh-aneh ya. Batasi saja dengan apa yang ada di lingkungan kampus kita ya. Tidak terbatas sih, tapi misalnya yang file MS Word, file PDF, Excel, PowerPoint itu boleh lah ya. Tapi kalau file-file yang di luar itu kemungkinan besar saya tidak bisa membuka, dan kalau tidak bisa membuka ya tidak bisa memberikan penilaian. Itu mengenai ujian akhir. Apakah ada pertanyaan mengenai ujian akhir? Oke, tidak ada. Nah, baik. Biasanya pada praktek-praktek pada semester sebelumnya, ya, saya mengeluarkan draft nilai. Ya, begitu saya selesai melakukan penilaian, saya mengeluarkan draft nilai, saya umumkan, dan Anda bisa mencermati draft nilai tersebut. Dan jika dirasa ada yang tidak sesuai, boleh mengajukan keberatan, boleh mengajukan klarifikasi, boleh bertanya, gitu ya. Tentunya dengan memberikan bukti yang kuat, gitu ya. Jadi kalau bukti itu saya merasa bisa, nah itu bukan bukti ya. Bukti itu sesuatu yang bisa kita lihat bersama. Contoh ya, mungkin saya keliru di dalam memberikan penilaian. Ya, satu kelompok saya beri nilai 8, tapi ada satu orang anggota kok nilainya 9, ya, mungkin protes seperti itu boleh. Ya. Atau nilai kelompoknya sudah ada, tapi kok untuk si anggota ini tidak ada, kosong. Misalnya saya keliru belum memasukkan, ini bisa. Ya, jadi hal-hal seperti itu bisa diajukan. Ataupun kalau misalnya Anda merasa bahwa jawaban Anda sudah benar, seharusnya mendapat nilai tinggi, tidak saya beri nilai tinggi, Anda juga boleh untuk mengajukan keberatan. Tentunya dengan mengajukan bukti-bukti yang kuat, gitu ya. Sekali lagi, kalau saya merasa si itu kok, nah itu bukan bukti. Ya. Dan Anda hanya boleh mengajukan keberatan atas nilai Anda sendiri. Nah, masalahnya, biasanya itu saya memberikan waktu beberapa hari. Ya, mungkin 5 hari sampai seminggu. Namun, untuk semester ini, fakultas itu mengajukan batas pelaporan nilai. Ya. Sehingga saya tidak punya banyak waktu untuk
memberikan masa protes tersebut, ya, sehingga nanti Anda hanya akan dapat waktu 48 jam untuk ngecek nilai dan lain sebagainya, serta mengajukan keberatan sebelum saya laporkan ke fakultas. Kenapa? Karena fakultas tadi mengubah jadwal pengumpulan nilai dari para dosen ini diajukan. Gunanya apa? Gunanya fakultas itu ingin bersiap-siap nanti untuk konversi ke kurikulum baru yang saya yakin Anda sudah mendapatkan pengarahan. Nah, jadi mulai semester depan, Anda akan mulai menggunakan kurikulum MBKM, menggantikan kurikulum KKNI. Dan untuk itu fakultas ingin bersiap lebih banyak, ya, sehingga nanti kalau ada masalah-masalah pada konversi kurikulum, itu bisa segera ditangani sebelum KRS semester Gasal 2022-2023 dijalankan. Ya, maka dari itu, masa untuk mengajukan keberatan, klarifikasi, ataupun pertanyaan hanya 48 jam. Ya. Setelah itu nilai akan saya laporkan ke fakultas dan menjadi final. Ya, saya harap ini bisa ditangkap dan nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, Mas, adakah pertanyaan? Baik, kalau tidak ada. Nah, untuk kali ini sebagai topik terakhir kita akan bicara satu hal yang sebetulnya ini hanya terjadi pada bidang akademis gitu ya. Artinya teknologi yang akan saya bahas ini itu teknologi bagus ya. Secara teori itu memudahkan banyak hal, terutama di dalam pengembangan aplikasi maupun sistem informasi. Namun pada prakteknya tidak menjadi populer. Ya, tidak banyak dipakai. Secara komersial tidak terlalu laku. Apa itu? Itu object oriented data modeling. Ya. Apakah sudah terlihat jadi slide-nya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, jadi object oriented data modeling. Ya. Nah, object oriented data modeling ini muncul karena munculnya pemrograman object oriented atau berorientasi objek. Dan juga kemudian pemrograman berorientasi objek ini disusul dengan munculnya sistem analysis and design yang berorientasi objek. Ya. Nah, kalau object oriented programming dan object oriented system analysis and design itu populer. Kalau Anda pernah mendengar bahasa pemrograman Java, ya, Java itu object oriented. C++, ya, C++ itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi Microsoft, gitu ya, maupun juga untuk mengembangkan aplikasi di Linux, maupun juga si Linux-nya sendiri itu menggunakan C++, gitu ya. Maka populer, gitu ya, sangat populer. Dan ini diajarkan di banyak perguruan tinggi, produknya juga banyak. Ya. Namun ketika itu diturunkan ke object oriented database, ternyata tidak terlalu populer. Oke, nah apa itu object oriented? Gitu ya, object oriented. Jadi begini, ini cerita dulu, gitu ya. Dulu object oriented itu mulai muncul di akhir, ya di awal dekade 90-an lah, jadi sudah 30 tahun lebih, gitu ya. Dulu yang namanya programming, ketika saya pertama kali belajar programming itu, pemrograman itu namanya terstruktur. Jadi Anda menuliskan baris kode, gitu kan? Baris kode, urut, ya sama seperti Anda nulis skrip itu, urut ya, urut. Nah, namun kemudian dengan berkembangnya, dengan semakin membesarnya software, ya pembuatan aplikasi juga semakin rumit karena baris kodenya menjadi lebih banyak jutaan. Ada beberapa hal yang kemudian disadari oleh para praktisi maupun ilmuwan di bidang rekayasa perangkat lunak. Yaitu pertama,
ternyata sebagian besar perangkat lunak yang ada itu ketika diketikkan, gitu ya, itu banyak yang berulang, banyak modul-modul yang dipakai secara berulang. Sebagai contoh apa? Kalau Anda lihat di dalam lingkungan Windows atau Linux juga dan Macintosh itu kan selalu ada window ya, satu kotak gini. Window. Nah, window itu tempat segala aplikasi itu akan muncul ada di situ. Ya. Dan Windows itu punya perilaku. Misalnya bisa diperbesar, diperkecil, ya, itu bisa juga ditutup. Nah, tiap aplikasi itu akan muncul di dalam window-nya masing-masing. Sehingga dengan demikian, tiap aplikasi itu harusnya punya modul khusus untuk window. Ya, dengan segala perilakunya diperbesar, diperkecil, dan ditutup. Maupun juga bisa digeser-geser, gitu ya, bisa di-resize. Nah, sehingga kalau sekarang nulis atau membuat program MS Word, Excel, ya, atau yang lain-lain, itu berarti di dalam kode sumber dari masing-masing aplikasi itu ada baris-baris kode yang membuat window. Dan itu sama semua. Semua produknya Microsoft, gitu ya. Semua software yang jalan di Microsoft pasti ada modul mengenai Windows-nya. Semua produk yang jalan di Mac juga demikian. Semua software yang jalan di Linux juga demikian. Ya. Animasinya dan lain sebagainya itu ada. Sehingga kalau itu memang ada dan merupakan bagian di semua software itu sama, ya, berarti kan tidak perlu lagi ngetik dari awal. Ya. Setiap kali bikin aplikasi baru, tidak perlu ngetik dari awal. Nah, tapi yang terjadi pada waktu itu ya harus ngetik dari awal. Ya. Tahun 90-an itu, sebagai ilustrasi ya, ketika saya belajar komputer pertama kali dan juga programming, itu fasilitas copy paste tidak ada. Ya. Adapun itu hanya terbatas pada, jadi kalau saya bisa copy paste di waktu itu saya belum pakai MS Word ya, saya masih pakai WordStar ya, untuk ngetik. Nah itu copy paste itu hanya bisa di dalam WordStar. Jadi misalnya saya copy dari halaman 1 di paste di halaman 2 itu bisa. Tapi dari WordStar ke waktu itu spreadsheet yang terkenal Lotus 123 nggak bisa. Karena WordStar dan Lotus itu beda produsen, beda aplikasi juga. Ya. Nah, kemudian copy paste ini baru diperkenalkan ketika Windows mulai populer dengan Windows 3, ya, kemudian muncul Windows terus versi-versi berikutnya. Ya, itu pun pada awalnya terbatas pada produk-produk Microsoft, kemudian bisa berkembang ke produk yang lain selama dia berjalan di dalam Windows. Nih, jadi itu ternyata baris-baris kode yang diketik itu ada yang sama mirip gitu yang juga dibutuhkan di aplikasi lain. Dan juga kemudian ketika software semakin kompleks, semakin besar, ya, ini semakin rumit. Kalau Anda membuat aplikasi ya, lalu ada banyak sekali baris kodenya itu nanti kalau debugging maupun juga review, debugging itu mencari bug, ya, mencari bug dan membetulkan, mengkoreksi bug, maupun juga review itu akan semakin sulit karena semakin banyak yang harus dilihat. Ya. Nah, lalu kemudian juga muncul tadi terkait permasalahan dan itu misalnya Anda membuat aplikasi yang menangani piutang. Piutang itu kan macam-macam ya. Ada piutang dagang, ada piutang wesel, ada piutang jangka panjang. Nah, piutang itu kan punya karakteristik yang sama, tapi juga piutang dagang beda dengan piutang wesel. Atau kalau kita lihat lagi ke contoh yang pernah dibahas di dalam model data itu adalah pasien. Pasien itu bisa rawat jalan atau rawat inap. Ya. Nah, dengan model aplikasi yang lama, ini pasien rawat jalan dan rawat inap ini harus dibuat sendiri aplikasinya. Datanya juga demikian. Tapi kalau dengan cara seperti itu, maka ya harus 2 kali ngetik, gitu kan. Nah, maka kemudian muncullah object oriented. Ide object oriented itu adalah satu modul itu, pemrogram itu adalah punya yang namanya objek, gitu ya. Dan tiap-tiap objek itu di dalamnya ada data
dan juga ada metode untuk mengakses maupun mengubah data. Nanti bisa kita lihat. Nah, kemudian muncullah object oriented. Ya. Nah, jadi apa itu object oriented data modeling? Itu berpusat pada objek dan kelas. Nanti kita bahas ya. Melibatkan inheritance, pewarisan. Kalau Anda ingat dulu ada pasien, kemudian pasien itu bisa menjadi rawat jalan atau rawat inap. Gitu ya. Kendaraan itu bisa mobil atau truk. Karyawan itu bisa jam-jaman, karyawan tetap maupun konsultan. Ya. Nah, di dalam objek, satu objek itu, ya, itu sudah ada data maupun perilaku datanya. Misalnya piutang dagang. Piutang dagang ini bisa berubah kalau ada transaksi dari objek apa misalnya. Ya. Oh, ada transaksi di objek penjualan kredit. Nah, maka itu menambah piutang dagang. Oh, ada transaksi penerimaan kas untuk pelunasan piutang. Maka piutang dagang bisa berkurang. Nah, ini semua sudah ada di dalam situ dan nggak bisa diutak-atik. Ya, ini kemudian object oriented modeling ini menyebabkan software yang tadinya sudah rumit itu menjadi lebih sederhana. Yaitu dalam artian apa? Tiap-tiap modul itu menjadi satu objek. Pasien itu satu objek dan ada objek yang lain yaitu pasien rawat jalan dan rawat inap yang diturunkan dari situ. Istilahnya hanya seperti copy paste lalu diedit gitu ya kalau tulisan. Ya. Tulisan aslinya apa, di copy, di paste, kemudian diedit supaya berbeda. Ya. Ini meningkatkan konsistensi, ya, juga menunjukkan kesamaan antarnya dan meningkatkan kehandalan sistem. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya ada ini yang tadi saya ceritakan, inheritance. Jadi daripada kita nulis modul baru sama sekali, kita ambil saja objek yang sudah ada, kita modifikasi. Ya, objek yang baru ini akan mewarisi inheritance, gitu ya. Sifat-sifat dari objek yang lama, tapi kemudian bertambah dengan sifat lain yang kita tambahkan dalam modifikasi. Lalu juga modul itu bisa di-reuse, atau objek itu bisa dipakai ulang, seperti Windows tadi. Nah, di dalam lingkungan berbasis Windows, kalau Anda buat Windows kosong, yang bisa di-minimize, maximize, dan di-close, kosong saja, itu butuh 80 baris kode bahasa C++. Nah, kalau tiap kali Anda bikin aplikasi, ada Windows, Anda harus ngetik 80 baris, kan terlalu lama ya. Tidak hemat waktu, maka dengan object oriented ini, Windows yang tadi, objek itu yang bisa di-minimize, maximize, dan di-close, itu bisa di-reuse, diulang, di-recycle, digunakan kembali. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, ada banyak kemiripan antara object oriented ini dengan enhanced ER. Ya, kalau Anda ingat enhanced ER itu. Karena sebetulnya enhanced ER itu adalah kompromi antara database relasional dan object oriented. Maka munculnya enhanced ER itu. Kelas itu adalah entitas yang perannya sudah terdefinisi, ya, perilakunya dan identitasnya. Misalnya apa? Bisa berupa manusia, tempat atau benda, konsep atau peristiwa, ya, pendaftaran, departemen, maupun juga artefak, misalnya user interface, ya, controller, scheduler. Objek itu adalah anggota dari sebuah kelas. Ya. State itu adalah properti dari sebuah objek. Apa saja? Ada atribut, relasi, dan nilainya. Dan behavior, ini bagaimana suatu objek itu beraksi dan bereaksi. Beraksi itu dia melakukan sesuatu, bereaksi itu dia melakukan sesuatu karena ada tindakan dari objek yang lain. Ya. Lalu identitas, ya, dari objek tersebut. Nah, seperti ini. Ya. Penggambaran objek kok itu seperti ini. Ada objek namanya student, ini nama. Lalu datanya apa di sini? Lalu di sini itu perilakunya atau apa saja yang bisa dilakukan dengan data di sini. Jadi kalau data mahasiswa dia bisa dihitung apa? Bisa dihitung umurnya dari tanggal lahir. Bisa dihitung IPK-nya, ya, dan bisa mendaftar kelas. Ya, ini contoh ya. Bagaimana dua objek yang berbeda. Nah, operasi. Operasi itu adalah fungsi atau layanan yang disediakan oleh semua kelas. Ya. Nah, dengan enkapsulasi, jadi ini, ya, Anda lihat ini data dan
operasi itu sudah jadi satu, ini namanya enkapsulasi, dikapsulkan, dijadikan satu kemasan. Ya. Kalau Anda dapat obat dari dokter itu kapsul kan biasanya di dalam kapsul itu sudah ada gabungan dari beberapa obat yang berbeda supaya bisa sekali minum itu obatnya dihancurkan, dicampur dan dimasukkan ke dalam kapsul sehingga Anda nggak perlu minum satu persatu tapi cukup satu kapsul saja. Encapsulation. Jadi di dalamnya itu kita nggak tahu, yang jelas kalau diberi input ini nanti hasilnya apa. Gitu ya. Nah, tipe-tipe operasi itu apa? Ada konstruktor, ini membuat instan baru dari kelas, misalnya ada mahasiswa baru. Query, mengakses tapi tidak mengubah atribut data. Jadi misalnya tadi ngitung umur. Ya. Update, mengubah atribut atau state dari objek. Class scope ini satu operasi yang melingkupi seluruh kelas, tidak hanya sebuah instance atau sebuah anggota. Lalu ada asosiasi, asosiasi itu adalah hubungan antar kelas. Ya. Dan seterusnya. Seperti ini. Mirip dengan IR sebetulnya. Ya. Oke. Dan juga sama seperti IR, ada one to one. Hanya saja notasinya berbeda. Kalau di sini 0, 1, dan bintang. Ya. 0 itu ya 0, 1 ya 1, bintang itu artinya yang mewakili N. Many. Dari university ini contohnya gitu ya. Nih. Kalau ada association class baginya sama seperti IR. Jadi ini generalisasi dan spesialisasi juga sama, ada juga seperti itu. Ya. Nah, dan object oriented ini muncul yang namanya satu hal yang ya, tadi saya ceritakan di awal gitu ya. Dari sebuah objek atau sebuah kelas kita itu bisa membuat kelas baru yang mewarisi sifat-sifat induknya, tapi dia juga punya sifat atau atribut yang berbeda. Contoh tadi pasien itu kemudian bisa berubah atau polimorfisme menjadi pasien rawat jalan dan rawat inap, di mana atribut pasiennya masih ada. Ya. Ini, jadi piutang, induknya itu piutang. Kapan piutang bertambah, kapan piutang piutang itu bertambah di sisi debit atau kredit, berkurang di sisi debit atau kredit, baru kemudian diturunkan menjadi inheritance ya. Jadi piutang dagang, piutang wesel, piutang jangka panjang dan sebagainya. Nah, ini contoh bagaimana kelas karyawan itu diturunkan ya, polimorfisme tadi menjadi karyawan jam-jaman, karyawan gaji bulanan dan konsultan. Sama seperti IIR. Karena seperti saya katakan tadi, IIR itu adalah kompromi dari object oriented dan relational database. Lalu ada inheritance, itu sifat-sifat yang diwariskan, dan ini bisa di overriding. Overriding itu artinya mengganti sifat-sifat tertentu dari induknya yang dianggap tidak relevan atau tidak penting. Ya, dan bisa juga multiple inheritance. Dan juga business rules, itu nanti bisa diterapkan di sini. Oke, tidak banyak sih hari ini gitu ya. Tapi begini. Banyak produk basis data object oriented yang muncul. Dan dari sisi development, dari sisi modeling memang jadi lebih mudah. Lebih gampang. Namun permasalahannya kenapa tidak populer? Dan sampai sekarang yang ada itu adalah basis data relasional beserta turunannya, ya, itu adalah karena ketika dipakai di dalam praktek, basis data object oriented itu tidak memiliki kinerja yang baik, kalah dengan yang relasional, kalah cepat, tidak. Ya. Nah, ketika kinerja menjadi masalah, maka ya basis data object oriented itu menjadi tidak populer. Ya. Banyak sekali produknya yang dulu sempat muncul ya tidak populer. Mudah dari sisi development-nya menjadi lebih mudah, tapi ya itu tidak cepat. Nah, ini menjadi masalah. Relasional saja, kalau kemudian itu digunakan oleh big data ya, itu menjadi diubah menjadi tidak relasional supaya apa? Cepat. Kecepatan itu menjadi kunci. Dan kalah.
Ya. Nah, itulah mengapa object oriented database itu tidak menjadi populer. Nah, sehingga kemudian komprominya apa? Komprominya adalah database-nya tetap relasional, tapi programmingnya yang object oriented. Jadi aplikasinya itu object oriented, ya, database-nya tetap. Dan ini dulu sudah pernah dilakukan. Saya sudah pernah memimpin pengembangan ini. Jadi aplikasi untuk BlackBerry. Database-nya tetap database biasa, gitu ya, MySQL, tapi kemudian akses ke sana menggunakan Black. Nah, BlackBerry itu banyak sekali menggunakan Java untuk pembuatan aplikasinya. Android sekarang itu juga pakai Java, dan Java itu salah satu object oriented yang terkenal. Ya. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ya, object oriented ini menjadi kembali tidak terlalu populer, gitu ya. Dalam artian begini, ketika object oriented itu dulu muncul pertama kali, itu dijanjikan dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Meningkatkan produktivitas itu nomor satu. Tapi ternyata setelah object oriented ini muncul, peningkatan produktivitasnya itu tidak signifikan. Sehingga ya sudah kembali. Ya. Lalu juga kemudian muncul tren sekarang, software itu tidak lagi satu kesatuan utuh, gitu ya, tetapi merupakan modul kecil-kecil yang dirangkai menjadi satu. Jika modul ini dibuat dengan object oriented ataupun tidak, itu nggak jadi masalah. Ya. Saya bisa ambil, misalnya saya mau mengembangkan aplikasi untuk Android, banyak sekali modul-modul yang dibutuhkan untuk supaya aplikasi itu bisa jalan di Android, nggak perlu saya buat, sudah tersedia, open source lagi. Gitu ya. Saya tinggal pakai. Dan saya tidak perlu lagi object oriented. Bahkan yang biasa saja juga ya, bisa. Nah, ini yang kemudian sekarang mendorong munculnya berbagai aplikasi seperti sekarang itu ya, yang tidak lagi memerlukan object oriented. Ya, ya masih diajarkan, masih dipakai, tapi bukan satu-satunya. Gitu ya. Dan dari tujuan awal untuk meningkatkan produktivitas belum tercapai secara signifikan. Itulah mengapa menjadi tidak populer. Dan kemudian juga dengan semakin kuatnya konsep bahwa atau diterima dan dipakainya konsep bahwa data harus terpisah dari aplikasi. Kalau aplikasinya itu object oriented, data tidak perlu object oriented. Biarkan saja, toh yang penting datanya itu terjaga, integritasnya, aplikasinya mau apapun ya terserah. Gitu ya. Itu mengapa object oriented menjadi tidak populer. Oke, itu saja topik kita. Saya tahu ini bukan topik yang relevan gitu ya, makanya saya taruh di bagian akhir gitu ya, karena ini ya memang tidak terlalu banyak dipakai gitu ya. Bahkan saya tidak yakin teman-teman di informatika masih pakai object oriented programming ini dengan intensif gitu ya. Nah, oke, sekarang bagaimana ya kan setelah lulus ini? Nah, kalau ini tuh kalau di level informatika ya, mata kuliah ini tuh levelnya itu adalah pengantar, introduction. Jadi setelah ini kalau di informatika itu nanti akan ada database yang lanjut, ya, terutama terkait dengan fungsi SQL, dan ada database programming, ya, yaitu membuat aplikasi yang bisa mengolah database. Ada juga database administration, itu terkait dengan nanti instalasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi masih ada 2 atau 3 mata kuliah lain selain ini. Ini pengantar istilahnya, gitu ya. Jadi mata kuliah ini tidak akan menjadikan Anda ahli basis data, tidak. Tapi sekali lagi, gitu ya, masa depan akuntansi itu nanti tidak akan terlepas dari penggunaan teknologi digital. Ya. Kalau Anda akan menekuni profesi akuntansi, Anda akan berurusan dengan data-data digital ini. Setidaknya dengan konsep-konsep yang sudah Anda pelajari di mata kuliah ini, Anda tahu struktur data itu seperti apa.
model data seperti apa. Bagaimana caranya kita itu bisa mengambil data dengan query-query sederhana. Ya. Banyak aplikasi-aplikasi data warehouse maupun big data itu memungkinkan analis data itu mengambil sendiri datanya. Ya. Nah, ini dengan kemampuan seperti Anda bisa menyusun query yang baik untuk mengambil data, itu sangat membantu. Ya. Namun sesungguhnya tugas terakhir Anda itulah nanti yang menjadi fokus utama dari profesi akuntansi, yaitu apa? Anda punya data, ya, dan Anda melakukan analisis, serta kemudian melaporkan hasil analisis tersebut kepada para pemangku kepentingan. Itu tugasnya. Dan itu belum bisa dilakukan oleh komputer. Maksud saya begini, komputer tidak bisa memilih misalnya analisisnya apa yang akan dilakukan. Ya, Anda yang memilih. Komputer tidak bisa memilih data mana yang sebaiknya dianalisis, data mana yang sebaiknya dibuang, atau tidak dilakukan analisis. Ya. Kalau untuk analisis penjualan, apakah data gaji satpam itu perlu dianalisis? Nah, ini komputer belum bisa. Lalu yang lebih tidak bisa lagi adalah pada sisi komunikasi, mengkomunikasikan hasil. Itu tidak bisa komputer. Ya. Maka Anda yang memilih data apa yang dianalisis, tipe analisisnya apa, alat analisisnya apa, dan bagaimana itu dilaporkan dalam bentuk visualisasi misalnya, itu tugas Anda. Betul. Dan komputer itu tidak punya kemampuan persuasi, tidak bisa membujuk, tidak bisa meyakinkan orang lain. Komputer itu hanya bisa menyajikan fakta berdasarkan data yang dimiliki. Nah, itulah tugas Anda. Nah, kabar baiknya yaitu ya berdasarkan hasil dari kurikulum baru itu, mulai semester depan mungkin sudah bisa ditawarkan mata kuliah analisis data bisnis, ya, di mana kalau manajemen basis data itu kita berpikir mengenai bagaimana data itu dikumpulkan, dikelola, gitu ya, di dalam satu disimpan, ya. Nanti dalam data analisis itu bagaimana data-data yang sudah dikumpulkan dan disimpan ini dianalisis, bagaimana narik data. Anda sudah belajar sedikit, tapi kita nanti kalau di dalam mata kuliah analisis data itu bagaimana menarik data dalam jumlah besar, bagaimana membersihkan data, misalnya. Karena data yang diambil itu belum tentu bersih. Ya, bisa jadi ada errornya. Ya, error bisa terjadi. Bagaimana membersihkan data, bagaimana memformat atau menyiapkan data dan menganalisisnya. Dan tentunya nanti akan ada bahasan mengenai tipe-tipe analisis, bahasan mengenai visualisasi, ya, dan bahasan mengenai bagaimana kita menggunakan alat-alat untuk business intelligence. Ya. Rancangan saya itu nanti kalau mata kuliah baru itu nanti akan ada penggunaan misalnya Power BI, ya, Power Business Intelligence. Bagi Anda yang sudah pernah pakai Excel, ya, Power BI itu Excel tapi pakai steroid, jadi jauh lebih perkasa, lebih kuat daripada Excel. Tapi operasi-operasi Excel yang bisa dilakukan juga ada, gitu ya. Ini, nah, nanti itu ada di mata kuliah namanya analisis data bisnis. Ya. Itu. Jadi setelah ini apa yang akan bisa dilakukan. Tapi kalau Anda memutuskan untuk cari mata kuliah pilihan yang lain, ya silahkan juga, gitu ya. Namanya juga pilihan. Gitu ya. Tapi lalu juga jangan lupa Anda juga nanti dapat kesempatan, saya nggak tahu bagaimana, untuk mata kuliah MBKM. Ya, di mana Anda bisa magang misalnya, Anda bisa ambil mata kuliah dari prodi, fakultas, atau institusi lain di luar Atmajaya, yang bisa mengajar dan seterusnya. Ya, jadi nanti akan ada banyak opsi, ya, yang bisa Anda pilih di dalam kurikulum MBKM tersebut. Ya. Nah, nanti teknisnya itu akan diatur oleh prodi, ya. Jadi silakan nanti. Intinya ya MBKM itu sebetulnya yang kalau saya lihat semangatnya itu adalah memberikan Anda kesempatan untuk belajar sesuatu di luar prodi akuntansi. Meskipun dalam prakteknya ya bukan sesuatu yang aneh kan.
Anda sudah mengambil mata kuliah dari prodi manajemen. Anda sudah mengambil mata kuliah dari prodi ilmu ekonomi. Jadi sebetulnya kita itu MBKM sudah lama gitu ya. Nah, yang mungkin baru itu adalah Anda bisa ambil mata kuliah dari fakultas lain di Atmajaya, atau Anda bisa ambil mata kuliah dari universitas lain dalam bentuk pertukaran pelajar misalnya, ataupun juga Anda bisa magang. Nah, ini berbagai opsi ini nanti. Ini sekali lagi opsi ya. Anda diberi kesempatan. Bagaimana kalau tidak diambil? Ya nggak apa-apa. Anda memutuskan pakai kurikulum yang Anda mengambil mata kuliah yang disediakan oleh prodi akuntansi, ya juga tidak ada masalah. Inti dari MBKM itu. Ya. Tapi saran saya pada Anda, coba nanti dipelajari ya, opsi-opsi apa yang bisa diambil di luar akuntansi, dan kalau itu Anda anggap cocok untuk diri Anda, relevan untuk diri Anda, ya silahkan diambil. Oke, itu saja mata kuliah kita, dan terima kasih sudah bersama saya selama 1 semester. Selamat belajar dan semoga sukses dengan ujian akhirnya, dan semoga nanti kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbeda. Selamat siang dan semoga sukses. Terima kasih Pak.